Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Masih dalam rangkaian long weekend kawan-kawanku. Bagaimana kabarnya kalian ini lagi liburan atau rebahan? Nah, coba bergabung di kolom komentar bagaimana kalian menghabiskan waktu saat long weekend ini. Pastinya kalian boleh libur kemana aja, tapi tetap jangan lupa mendapatkan asupan berita-berita kesayangan kalian di Football Morning Show. Nah, oleh karena itu gue ingin menyapa dulu para komunitas My Friends yang sudah bergabung di kolom komentar, udah komen W Rexona dan dengan berbagai macam ragam profesi unik. Di antaranya ada operator ekskavator yang ada di Malaysia. Nice dream ya. Penonton kita banyak juga dari Malaysia guys ya. Ada juga sales retail HP yang long weekend tetap bekerja katanya. Dan ada juga penjual beating. Nah, ini gue juga sempat bingung nih, beating ini apa? Ternyata itulah penyemat yang terbuat dari bambu. Oke, tetap semangat kawan-kawanku dalam mencari cuan, walaupun harus tetap masuk di saat long weekend. Oleh karena itu kita berikan dulu support buat kawan-kawan kita tetap yang masuk kerja dengan seruputan Nice Dream. Oke, ini dia. Oke. Nice dream. Iya, dan hari ini akan ada banyak sekali headline tentunya. Antara lain sebuah revelations yang cukup mengejutkan jika Man United pernah mensubmit formal inquiry untuk manajer Aston Villa. Good evening Unai Emery. Dan juga tentunya update tentang beberapa transfer yang akan segera terjadi di musim panas mendatang. Tapi tentunya ini sudah berjarak kurang lebih 4 minggu menuju pembukaan Piala Dunia. Dan gue ingin mengingatkan kalian semua untuk merayakan Piala Dunia yang sebentar lagi datang dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian dan ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang sekali kawan-kawan. Kalian tinggal belanja produk Rexona apa saja. Boleh itu di online, boleh itu di toko offline. Tetapi satu yang pasti, jangan lupa disimpan struk pembelanjaannya ya. Kalau offline di foto, kalau misalnya online tinggal di screenshot ya. Dan tentu kalian tinggal upload struk pembelanjaan kalian ke WhatsApp Rexona yang ada di pojok kiri bawah kalian layar QR code-nya ya. Kemudian kumpulkan stars sebanyak-banyaknya dan kalian bisa menukarkan hadiah kejutan tentunya yang sudah disiapkan oleh Rexona yang berlaku dari periode 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dan Rexona adalah deodoran pertama dengan teknologi amino aktif yang memberikan kalian proteksi 3 kali lebih tinggi dari keringat dan juga melawan bau badan. Berkat Rexona, Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis setiap hari Senin hingga Jumat jam 7 pagi. Oke, kita mulai dulu berita pagi ini kawan-kawan. Tentunya masih dari Spanyol ya, yang suasananya pasca press conference kontroversial Florentino Perez ini banyak sekali yang diserang dan akhirnya banyak juga respon-respon yang sudah mulai bermunculan setelah kemarin Barcelona itu langsung melakukan statement resmi lewat official website, kemudian tengah mengeksplor apakah bisa menuntut Florentino Perez secara hukum berdasarkan kata-kata yang dia lontarkan di press conference. Kali ini giliran Presiden La Liga ya, Javier Tebas yang menyerang balik Real Madrid. Ini dikutip dari Diario AS. Javier Tebas membantah jika La Liga itu tidak menanggapi kasus Negreira. Iya, ini salah satu serangan yang dilontarkan oleh Florentino Perez adalah jika La Liga ini itu adalah pihak terakhir yang merespons kasus Negreira. Hanya Real Madrid yang Perez bilang itu sangat concern dan mencoba mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Nah, ini yang merupakan sebuah hal yang dibantah oleh Javier Tebas. Ya, kita lihat dulu statement dari Presiden Javier Tebas kepada Diario AS. Real Madrid menunda kasus Negreira untuk menutupi kesalahan Barcelona. Mari kita ingat, jika Real Madrid tidak aktif menuntut kasus ini ketika Barcelona masih tergabung di Super League
dan mereka masih quote unquote berteman. Iya, sebuah tentunya ini tamparan ya bagi Florentino Perez yang memang di periode masih honeymoonnya dengan Barcelona, masih sisa bertiga tuh terakhir di Super League ya, Barcelona, Real Madrid, Juventus. Nah itu tidak ada tekanan-tekanan untuk segera menguak kasus ini ke permukaan gitu. Sementara Javier Tebas merasa La Liga adalah pihak pertama yang justru merespons ketika kasus ini menyeruak ke permukaan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah itu yang dijadikan jawaban oleh Javier Tebas. Gimana menurut fans Real Madrid deh, jangan yang netral gitu. Yang netral mungkin merasa menyudutkan Barcelona karena ini udah lumayan gede kasusnya. Nah fans Real Madrid deh, apakah menurut kalian ada benarnya statement dari Javier Tebas di mana ada periode tertentu beberapa waktu yang lalu sebenarnya ketika kasus itu sudah menyeruak ke permukaan, tapi karena hubungan Real Madrid sama Barcelona masih sama-sama di Super League, itu tidak ada tekanan ya yang berlebihan untuk menuntaskan kasus ini seperti narasi dari Javier Tebas ya. Dan ada juga tentunya janji manis yang dilontarkan oleh Opa Perez menjelang kembalinya dilakukan pemilihan presiden Real Madrid yang baru. Dan tentu dia menantang siapa yang bisa menjatuhkannya gitu kan. Dan salah satu janji-janji manisnya tentu definitely adalah mendatangkan bintang-bintang baru bagi Real Madrid di musim panas nanti. Ini sekaligus juga tentunya merupakan angin segar bagi fans Madrid untuk melakukan rebuilding pasca 2 musim tanpa gelar Real Madrid itu sudah dilalui oleh fans Real Madrid ya. Dan ini dipastikan akan ada belanja besar di musim panas nanti ya. Dan salah satu yang tentunya ditanyakan oleh wartawan itu adalah kemungkinan mendatangkan Erling Haaland. Dijawab oleh Pires guys ya. Kita lihat dulu statementnya. Apakah mustahil bagi Real Madrid mendatangkan Haaland? Saya tidak tahu, dia bilang gitu. Nah, begitupun ketika ditanya apakah mungkin Pires membeli Lamine Yamal, dia bilang membeli Yamal tentu saya menyukai Lamine Yamal. Bagaimana mungkin saya tidak suka? Ya iyalah dia talenta Spanyol, masih berusia remaja, tapi penampilannya udah kayak begitu ya. Tetapi dengan situasi kami dengan Barcelona, saya tidak ingin berurusan dengan klub yang menyuap wasit selama 2 dekade. Pedas sekali statementnya Opa Pires guys ya. Dia bilang dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan Barcelona dan practically relationship antara Real Madrid dan Barcelona itu sudah hancur lebur. Dia sampaikan dia tidak ingin ada urusan apapun bersama Barcelona. Dan tentu salah satu juga yang kemungkinan akan diimprove oleh Real Madrid adalah terkait posisi antara nomor 6 atau nomor 8 di bursa musim panas nanti. Nah, salah satunya tentu adalah sosok Rodri yang nanti juga kita akan update di segmen Premier League. Oke? Nah, di luar dari Barcelona, Real Madrid dan perang yang tengah terjadi di media, ada juga tentunya negosiasi super yang tengah berjalan kawan-kawan, di mana PSG diam ini swoop in untuk bisa mendatangkan Julian Alvarez dengan mahar fantastis 150 juta euro adalah angka yang tengah diperbincangkan oleh PSG untuk bisa mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Ini dilansir oleh Diario AS, di mana tentunya Luis Campos, Director of Football dari Paris Saint-Germain, tengah melakukan upaya layout groundwork mendatangkan Julian Alvarez ke Parc des Princes ya di musim panas mendatang ya. Pembicaraan dengan Direktur Sepak Bola Atletico Madrid Matteo Alemany itu sudah mulai berlangsung, di mana ada 2 pion yang bisa digunakan oleh PSG dalam upaya menurunkan harga fantastis seorang Julian Alvarez. Dilansir oleh Diario AS, jika Atletico Madrid baru akan mau duduk ke meja negosiasi dengan klub yang ingin mendatangkan Julian Alvarez,
jika klub tersebut berkomitmen mau membayar di atas 100 juta euro, dan angka 140 hingga 150 juta euro adalah angka yang dipatok untuk bisa melepas Julian Alvarez ya. Dan ada dua pemain yang diminati oleh Atletico Madrid sejak bursa transfer Januari kemarin. Itu adalah Goncalo Ramos dan juga Kang In Lee yang saat ini tentunya membela PSG. Dua pemain ini yang dirasa akan ditawarkan oleh Luis Campos kepada Matteo Alemany untuk bisa mencoba menurunkan mahar transfer dari Julian Alvarez yang sangat-sangat fantastis. Itu dia guys ya. Semoga nanti kita lihat bagaimana update-nya, dan ini tentunya masih PSG, belum masuk juga perburuan. Klub-klub lain juga masuk dalam perburuan, maksud gue ada Arsenal, tentunya juga ada Bayern Munich gitu. Ada banyak sekali tim-tim yang meminati jasa seorang Julian Alvarez. Dan kita lihat apakah tim-tim Premier League nanti akan enter the race ya. Ngomong-ngomong soal Premier League, kita juga langsung bahas dulu beberapa update yang sudah terjadi dari Inggris kawan-kawan. Dimulai dari sebuah revelations yang cukup mencengangkan disampaikan oleh Ben Jacobs kemarin, jika Manchester United sempat mengajukan formal inquiry kepada Unai Emery dalam proses tentunya melakukan thorough proses rekrutmen untuk manajer Manchester United yang baru di musim depan. Ya. Meskipun tentunya beberapa update sudah disampaikan oleh Ben Jacobs, di antaranya teman-teman, yang pertama itu Andoni Iraola resmi dicoret dari target Manchester United setelah kontak resmi dilakukan, preliminary talks dilakukan, dan manajemen Manchester United merasa jika Andoni Iraola bukanlah kandidat yang pas gitu ya. Ada juga tentunya proses wawancara yang dilakukan dengan kandidat lain, salah satunya adalah Unai Emery yang sempat dikontak via perantara untuk menjajaki bagaimana kemungkinan sang manajer jika diberikan kesempatan untuk menjadi pelatih Man United. Namun ujung-ujungnya Carrick juga. Itu dia yang kemarin setelah gua kasih kalian update, nama Michael Carrick lah yang akhirnya diajukan secara final oleh Jason Wilcox maupun Omar Berreda dalam meeting exco bersama Sir Jim Ratcliffe ya. Dan Carrick pun akhirnya secara resmi kemarin memulai proses wawancara untuk mendapatkan posisi sebagai pelatih utama Manchester United musim depan. Kita lihat dulu statement dari Ben Jacobs ya. United sempat mengontak Iraola namun memutuskan bahwa dia bukan kandidat yang tepat. Yang menarik adalah Man United sempat membuat inquiry formal untuk Unai Emery yang melakukan pekerjaan fantastis di Aston Villa. Jadi secara alami United tidak ingin terlihat hanya memberikan pekerjaan ini kepada Carrick begitu saja. Itu dia guys ya. Kurang lebih itu dia dinamika yang terjadi ini. Benar-benar sat gitu ya. Dari kemarin banyak banget ternyata hal yang terjadi behind the scenes. Dan tentunya sekarang Michael Carrick tinggal menunggu waktu saja untuk di-announce. Dan secara resmi pun sebenarnya title interim dari Michael Carrick, pelatih interim. Nah si interimnya ini guys itu udah resmi dicoret. Jadi sekarang udah pelatih Manchester United aja. Dan dia udah mulai dilibatkan dalam meeting-meeting exco dalam menentukan siapa pemain yang akan direkrut oleh Man United di musim panas mendatang. Itu ya. Ngomong-ngomong soal rekrutan musim panas, ada juga update dari Ben Jacobs tentang status terkini transfer Elliot Anderson. Jika sang pemilik yang cukup nyentrik ya, Evangelos Marinakis, kini sudah terbuka untuk bernegosiasi dengan klub-klub yang meminati Elliot Anderson, dan dipastikan dua klub tersebut yang paling ngotot adalah duo Manchester. Iya. Disampaikan oleh Ben Jacob 80 juta pound itu menjadi syarat bagi Evangelos Marinakis bersedia untuk duduk di meja negosiasi. Kita lihat dulu statement dari Ben Jacobs ya. Dengan amannya Nottingham Forest dari degradasi dan berakhirnya perjalanan Nottingham Forest di Eropa,
Kini Marinakis terbuka untuk bernegosiasi untuk Elliot Anderson. Ini adalah periode kunci. Manchester City percaya diri dari sisi sang pemain. Namun, Manchester United belum tercoret dari persaingan. Kita akan segera melihat pergerakan dalam hal ini official bid. Guys, gimana derby Manchester untuk Elliot Anderson, guys? Ini sih seru banget ya. Kalau gua rasa ini United masih menunggu sedikit tentang apakah sang pemain memang udah bluntly bilang kalau dia lebih memilih Manchester City atau tidak. Seperti kejadian Antoine Semenyo di Januari. United juga mau, City juga mau, sang pemain menyatakan secara belak-belakan kalau preferensinya memilih Manchester City. Makanya United mundur gitu. Nah, kita tunggu nanti dengan Elliot Anderson. Ini tentu akan menentukan siapa kandidat yang akhirnya akan berlabuh ke United. Karena jika Elliot Anderson yang secara natural bukanlah nomor 6 murni, karena dia bisa main nomor 8 juga, tentu dirasa ada pemain yang lebih cocok untuk mengkomplement Kobbie Mainoo yang permainannya lebih seperti nomor 8 ketimbang nomor 6. Nah, untuk nomor 6 sebenarnya itu yang lebih cocok adalah Aurelien Tchouaméni. Jadi pindah atau tidaknya Elliot Anderson ke United akan menentukan tipe pemain lain yang akan nanti akhirnya dibanderol oleh Ineos di musim panas ya. Namun jika tadi pembicaraan seputar marquee signing tengah berlangsung, kawan-kawan, ada juga tentunya upaya-upaya Manchester United untuk mensecure one for the future ya. Satu wonderkid dari Ekuador, Riquelme Angulo ya, tengah diincar oleh Manchester United. Ini julukannya Haaland dari Ekuador. Anjay, guys, Haaland dari Ekuador, guys. Striker Independiente de la Valle, Riquelme Angulo ini sudah mencetak 2 gol dari 10 penampilan di liga tertinggi Ekuador. Dan dia langsung mendapatkan fast track panggilan ke tim nasional dan berpeluang tentunya tampil di kejuaraan-kejuaraan besar di usia yang masih relatif remaja. Itu membuat ada 4 tim saat ini tengah berburu tanda tangannya, antara lain Barcelona, Manchester United, Porto, dan juga Benfica untuk bisa mendapatkan sang wonderkid dan sudah mengirimkan scout kepada Independiente de la Valle selama beberapa bulan terakhir ya. Kita lihat nanti apakah ini akan menjadi Chido Obi berikutnya atau dia akan menjadi Amad Diallo berikutnya ya, dibeli secara cukup mahal, dipinjamkan dulu tapi ujung-ujungnya bisa perform untuk Manchester United. Itu dia. Dan ada juga wawancara eksklusif yang dilakukan oleh Casemiro kepada Rio Ferdinand dalam podcastnya, dan sekaligus ini memberikan sentilan kepada pandit Liverpool yang memang beberapa waktu yang lalu itu menyerang Casemiro secara ugal-ugalan, guys. Mungkin kalian ingat dengan frasa atau kata-kata leave the football before football leaves you. Itu dia kata-kata dari Jamie Carragher yang diulang oleh Rio Ferdinand, diminta tanggapannya kepada Casemiro karena ini benar-benar, guys ya, berubah dari sisi dinamika. Ketika Jamie Carragher menyerang dengan kata-kata itu, Casemiro tengah berada di titik nadir dalam karirnya bersama Manchester United. Namun musim ini kalian bisa lihat betapa luar biasanya penampilan dari Casemiro. He's practically everywhere, dengan torehan gol juga cukup tinggi, nyaris double digit. Kemudian bagaimana statistik progressive passing maupun kemampuan defensifnya jadi sangat-sangat outstanding di liga nomor 1 gitu ya, dan membawa sparks revival penampilan Man United dan mampu mensecure satu tempat di zona Liga Champions. Kita lihat bagaimana Casemiro menanggapi itu. Dia bilang, "Saya tidak menyukai kata-kata Jamie Carragher karena itu tidak menghormati saya. Sangat-sangat tidak menghormati apa yang sudah saya menangkan di sepak bola." Bro, Jamie Carragher, kawan kita ini menang gelar lebih banyak, jauh lebih banyak daripada Lau gitu ya. Dan Casemiro bilang, "Lihat sekarang bagaimana Jamie Carragher termakan kata-katanya sendiri." Thanksin sih, kalau gue jadi lu gue minta maaf Jamie Carragher ya.
Kalau gue jadi lu mah gue minta maaf gitu. Nah, ada juga update seputar tentunya perburuan manajer Chelsea berikutnya. Ada satu kandidat yang sebenarnya juga masuk ke dalam perburuan, itu adalah ex back kiri dari Chelsea, Felipe Luis, yang sudah menggondol begitu banyak gelar di Amerika Selatan, kawan-kawan. Namun dipastikan sulit untuk terpilih sebagai pelatih Chelsea berikutnya karena ternyata kawan kita ini tidak punya lisensi UEFA Pro. Oh gitu, penting nih ya. Makanya gue mau ngambilnya UEFA C dulu guys ya, naik pelan-pelan gitu kan. C gue lagi daftar nih di Jerman, nanti naik jadi B, B naik ke A, baru A naik ke Pro gitu. Ternyata Felipe Luis itu tidak memiliki lisensi kepelatihan UEFA Pro yang merupakan syarat untuk bisa melatih di Premier League maupun juga kompetisi Liga Champions, teman-teman ya. Dan Chelsea sudah memulai proses background check dan wawancara dengan seluruh kandidat pelatih musim ini dan berbicara kepada Felipe Luis juga. Namun satu yang menjadi blocker itu adalah lisensinya dia. Dan upaya dari sang agen untuk bisa memitigasi itu meminta fast track kepada UEFA untuk bisa mengambil tes, karena dia sudah punya juga lisensi tapi beda konfederasi yang setara dengan UEFA Pro dan bisa mengambil UEFA Pro dengan fast track, kurang lebih gitu ya. Dan kita semua tahu Chelsea sudah berbicara dengan Xabi Alonso kemarin, Andoni Iraola dan juga Marco Silva gitu. Dan saat ini Chelsea juga tengah mengontak dan memulai pembicaraan dengan manajer Crystal Palace Olivier Glasner dan Felipe Luis. 5 nama ini menjadi opsi dan dilaporkan Telegraph belum ada kandidat yang unggul dari sisi pemilihan. Felipe Luis ini bisa jadi salah satu nama yang urutannya ada di akhir permasalahannya karena lisensi ini, teman-teman ya. Dan berbagai multiple source itu menyatakan jika akhirnya mungkin Xabi Alonso yang akan ditunjuk menjadi pelatih Chelsea. Oke, kita tinggalkan Chelsea, masuk dulu ke Manchester City. Ada satu lagi sinyal yang mengindikasikan jika ini akan menjadi musim terakhir Pep Guardiola ya. Asisten Guardiola, pelatih fisik Lorenzo Buenaventura yang sudah bekerja dengan Guardiola selama 15 tahun lamanya sejak awal dia meniti karir bersama Barcelona, itu resmi mengundurkan diri di akhir musim panas. Ini gue udah bilang sama kalian, gue bahkan udah bikin satu episode khusus in depth tentang apa dampaknya jika Guardiola benar-benar pergi dari Manchester City di akhir musim nanti. Ya, di Late Night Show episode kemarin tuh gue bahas secara dalam. Buat kalian member jangan lupa nonton replaynya. Dan gue bilang salah satu indikatornya kenapa Pep dirasa akan memainkan musim terakhirnya ya pada musim ini itu karena backroom staff. Udah mulai kelihatan tanda-tandanya ya. Setelah kemarin Juan Malilo cabut di awal musim, kini 2 asisten Pep yang sudah lama sekali menemani dia, satu adalah pelatih fisik Lorenzo Buenaventura dan juga pelatih kiper Xabi Mancisidor, itu akan resmi meninggalkan Manchester City di akhir musim depan ya. Kalau ada berita yang kurang bikin fans City sedih gitu kan, tapi tenang saja. Ini menurut multiple source juga, salah satunya di Athletic, dengan tentunya rekrutmen yang dilakukan oleh Hugo Viana pada musim bursa transfer Januari kemarin dan juga di musim panas, itu membuat Pep Guardiola sedikit ada rasa rejuvenated dan masih ada kemungkinan untuk menghabiskan sisa kontraknya yang ada 1 tahun lagi di Manchester City. Nah, tapi ini dia belum menyampaikan keputusan final ya. Jadi bukan berarti 100% pasti berhenti, ada kemungkinan masih ingin melanjutkan meskipun mungkin kecil ya. Tapi ada juga berita yang cukup kawan-kawan menggembirakan dari Ben Jacobs. Itu yang menyampaikan jika Rodri sepertinya lebih condong untuk bertahan dan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Oh iya dong, peraih Ballon d'Or ini City tanpa Rodri, wah amsyong banget win rate-nya ya. Kita lihat dulu statement dari Ben Jacobs.
Dari info yang saya dapatkan, jika Rodri lebih condong bertahan dan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Real Madrid, tim yang dikabarkan meminatinya, belum menentukan apakah akan membeli pemain berkarakter nomor 6 atau nomor 8. Jadi ada kemungkinan kita akan melihat duet Rodri dan juga Elliot Anderson di musim depan ya. Bisa jadi Elliot Anderson direkrut untuk menggantikan Bernardo Silva ya, yang akan resmi pindah di akhir musim ini. Dan amit-amitnya jika ternyata Rodri memutuskan untuk pindah dan tidak menandatangani kontrak baru, ya City akan mengakuisisi 2 gelandang. Selain Elliot Anderson akan ada satu lagi marquee signing, itu yang disampaikan oleh Ben Jacobs. Jika City sudah ada berita positif, nah ini ada juga berita positif, tetapi gue nggak yakin buat fans Liverpool ini positif itu, karena Arne Slot dikonfirmasi akan tetap menjadi manajer Liverpool musim depan. Guys, ini sumbernya di Athletic. Jadi ada wawancara dengan Arne Slot dan Arne Slot mengkonfirmasi dia masih akan berada di Liverpool musim depan. Kita lihat dulu statement dari Arne Slot. Saya punya segala alasan untuk percaya jika saya masih akan menjadi manajer Liverpool musim depan. Pertama, karena saya masih ada kontrak hingga 2027. Kedua, karena pembicaraan saya dengan board Liverpool, itulah yang saya pahami. Maksudnya jika dia masih menjadi orang yang dipercaya oleh manajemen Liverpool memimpin tim ini musim depan. Tentu ini kontras dengan mayoritas suara fans Liverpool yang sudah muak dengan Arne Slot. Bahkan di stadion mereka sendiri mulai terjadi siulan-siulan dan permintaan untuk Arne Slot segera pergi. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Jika Arne Slot akan tetap bertahan, sayangnya 2 pemain titipan camat gua tidak bisa bertahan di skuad final Prancis yang akan berpartisipasi di Piala Dunia yang baru saja diumumkan dini hari tadi. Ini dia adalah skuad final Prancis di Piala Dunia yang diumumkan oleh Didier Deschamps. Di mana kawan-kawan? Gue mulai dari yang nggak ada dulu ya. Kalau yang ada, kalian bisa baca sendiri nih, tuh ya. Ini menunjukkan sekaligus betapa kedalaman skuad timnas Prancis itu second to none. Gila guys, saking dalamnya, saking bagusnya semua pemainnya. Ini bahkan yang cedera aja belum ditulis di sini, karena kan ada yang nggak main, nggak dipanggil karena cedera. Contohnya Ugo Ekitike yang cedera di akhir musim kemarin, akhirnya nggak bisa masuk. Nah, dari nama-nama ini yang bagus banget, tampil terengginas musim ini tapi nggak dipanggil, itu aja banyak. Contoh, pemain titipan camat gua, Pierre Kalulu dan juga Kepren Thuram di Juventus, akhirnya dicoret, nggak masuk dalam skuad final. Pemain Manchester United, Leny Yoro, nggak ada juga guys, gitu. Ada juga bintang Bournemouth yang musim ini begitu luar biasa penampilannya, Eli Junior Krupi, yang juga nggak masuk di list penyerang timnas Prancis yang main di Piala Dunia. Begitupun dengan pemain Inter, Benjamin Pavard yang kemarin dipinjemin ke Marseille, dan juga Kingsley Coman yang menjadi BFF-nya Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Dan tentunya juga ada bintang Real Madrid Eduardo Camavinga yang tidak masuk dan juga Randal Kolo Muani di Tottenham Hotspur yang merupakan bagian dari skuad di turnamen sebelumnya maupun nama-nama lainnya. Jadi kurang lebih itu guys. Gimana menurut kalian? Tapi pastinya ada satu pemain favorit gua, Adrien Rabiot, ada di situ guys. Itu yang paling penting. Itu yang akan menjadi jimat dari Prancis untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026. Oke, gue ingatkan kalian semua untuk jangan lupa ikut bergabung di Discord kita. Ada di deskripsi channel ini buat kalian bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Football Morning Show. Jangan lupa juga untuk tetap mendukung FMS dengan subscribe, pencet likes dan juga komen W Rexona ya. Terima kasih kawan-kawan, and as always have a lovely day. Bye.